Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ainur Rifki nomor urut 10 dari Direktorat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Cipta Karya akan menjelaskan mengenai Learning Journal Management dan Smart ASN Kementerian Pekerjaan Umum pada Agenda 3 Latsar Batch 3 Babkom 6 Surabaya. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN merupakan sistem pengelolaan sumber daya manusia, aparatur yang bertujuan mewujudkan birokrasi yang profesional, netral, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Kedudukannya adalah berstatus sebagai aparatur negara, menjalankan fungsi kepemimpinan dan independen dari pengaruh partai politik dengan pengelolaan sumber daya manusia secara menyeluruh, mulai dari rekrutmen, pengembangan, hingga pensiun. Perannya adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas tugas pemerintahan dan pembangunan melalui kebijakan serta pelayanan publik yang profesional. Fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perangkat dan pemersatu bangsa, di mana kebijakan dan manajemen ASN harus sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi, nepotisme, atau kepentingan politik yang biasa kita sebut dengan sistem merit. Kemudian ada Smart ASN. Definisinya adalah konsep Smart ASN ini merujuk pada ASN yang kompeten dan tangguh dalam menghadapi dinamika perubahan, khususnya di era digital yang terus berkembang. Literasi digital adalah konsep Smart ASN, dilandaskan pada literasi digital, kemampuan untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, etis, dan aman, di mana tujuannya untuk mendukung terciptanya smart governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan modern, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Adapun 9 karakteristik Smart ASN adalah yang pertama hospitality, kedua entrepreneurship, ketiga networking, 4 literasi digital, kelima nasionalisme, 6 multilingual, 7 profesionalisme, 8 integritas, dan yang kesembilan adalah wawasan global. 4 pilar literasi digital, di mana literasi digital merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, etis, dan aman. Pertama ada budaya digital, beradaptasi terhadap norma, perubahan, dan pekerjaan yang berbasis digital. Kemudian ada etika digital, menjaga integritas, santun, dan profesional dalam dunia digital. Kemudian ada keamanan digital, di mana kita harus menjaga keamanan data, sistem, dan dari penyalahgunaan informasi. Keempat, ada keterampilan digital, di mana kita harus mampu secara teknis dalam mengoperasikan dan menginovasikan teknologi digital. Kemudian, saya sebagai CPNS Direktorat Kepatuhan Intern di Subdit Pengendalian Kepatuhan Intern, saya akan menerapkan etika digital berupa menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen pemeriksaan, di mana kita tidak boleh menyebarluaskan hasil dokumen rahasia, dokumen pemeriksaan, dan tetap profesional fokus dalam penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian bimbingan teknis juga perlu dilakukan sebagai keterampilan digital, di mana kita harus menyelaraskan pemahaman balai sebagai subjek pelayanan dan satuan kerja dalam menjaga integritas, anti korupsi, dan anti gratifikasi sehingga Direktorat Jenderal Cipta Karya menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani. Demikian dari saya, terima kasih. ASN harusnya berubah, cakap digital, dan mampu menjawab tantangan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.